Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ini, nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat isya dan insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pada malam hari yang mulia. Salawat dan salam juga kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita menghadiri kultum di bulan Ramadan, kultum yang dilaksanakan setelah sholat isya secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak terasa 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba. Hari-hari terakhir Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisi dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk mereka yang lalai? Apakah kita termasuk mereka yang lalai, lengah dan teledor? Inilah saatnya kita berburu pahala. Inilah saatnya kita berburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya kita berburu ridha Allah di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan menuju hari kemenangan, dan beberapa hari lagi kita akan menuju hari yang fitri. Betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangan Idul Fitri, tetapi jatah hidupnya telah habis. Betapa banyak orang yang berharap untuk bertemu dengannya kembali dan memperoleh berkahnya, tapi ajalnya memutus harapannya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan hari-hari terakhir di bulan yang suci, bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya dan mengisinya dengan berbagai amalan kebaikan dan ketaatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut. Sayyidatuna Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr ahya'ul laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa syadda al-mihzan." Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berada di 10 malam terakhir di bulan suci bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan sholat dan berbagai ibadah lainnya. Kemudian membangunkan keluarga-keluarganya untuk menunaikan sholat malam dan ibadah-ibadah lainnya juga. Kemudian bersungguh-sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah pada hari-hari ini, hari-hari tersebut melebihi apa yang biasa beliau lakukan di hari-hari sebelumnya, dan tidak menggauli istrinya. Telah datang kepada kita 10 malam terakhir, maka kuatkanlah niat kita, kencangkan sabuk kita, lakukan segala amalan kebaikan dan perbanyak segala ibadah yang bertujuan semata-mata hanya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
Barang siapa yang beribadah menghidupkan berupa salat, menghidupkan bulan puasa Ramadan, berupa salat dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, 10 hari terakhir Ramadan adalah di antara waktu yang paling baik untuk berdoa. Waktu-waktu tersebut kita bisa manfaatkan untuk terus-menerus berdoa. Berdoa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, memohon ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemudian mengambil berdoa untuk diberikan keberkahan rezeki, panjang umur dan ketaatan, kemudian terhindar dari segala macam musibah dan wabah dan lain sebagainya. Pada 10 malam terakhir ini kita juga dianjurkan berburu malam Lailatul Qadar, malam yang perbuatan baik di dalamnya lebih utama daripada perbuatan baik, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala memang merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memburunya pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dan kalau kita ingat dan kalau kita ingin memperoleh keberkahan Lailatul Qadar secara pasti, maka kita harus menghidupkan seluruh malam pada bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah dan ketaatan lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis yang tadi dengan hadis ini hampir sama. Akan tetapi ada kalimat man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat dan ibadah lainnya, dengan dilandasi keimanan dan niatan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah kultum yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengamalkannya, mengikutinya dan mengamalkannya, serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.